Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Himakom Channel dalam podcast Bincang Politik terkait kesiapan dan serta mahasiswa tentang persiapan pemilu di 2020. Sebelumnya izin memperkenalkan beberapa CV singkat dari narasumber kita. Yang pertama, nama Bapak Peri Purnama, alamat tanggal lahir Lebak 12 Februari 1987, alamat Kampung Simpang Malimping. Beliau adalah anak pertama dari 6 bersaudara dan sekarang beliau menjabat sebagai Komisi 2 Bapemperda dan sudah terjun ke dunia politik sejak 2017. Selamat datang kami ucapkan di podcast kita kali ini dan terima kasih telah bisa mengunjungi tempat kami dan izinkan silakan kepada Bapak untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Purnama Esa, anggota DPRD Kabupaten Lebak dari fraksi Partai Nasdem. Kebetulan saya ada di Komisi 2 DPRD Kabupaten Lebak yang membidangi bidang investasi dan juga bidang pertanian dan banyak juga mitra kerja yang lainnya. Saya juga di AKD kebetulan sebagai Ketua Bapemperda Badan Pembentuk Peraturan Daerah di Kabupaten Lebak. Saya asli orang Malimping. Orang Malimping, tinggal di daerah Simpang Malimping, belakang pasar situ. Mungkin saya juga dulu pernah tinggal di daerah sini juga kan, tempat ini di daerah Sigesik ya. Iya, betul. Tumbuh dan besar di Sigesik, dan setelah berkeluarga kita punya cek bahasa Malimping nama saung di Simpang. Iya, betul. Baik, mungkin itu dia perkenalan dari narasumber kita. Baik Pak, di sini ada beberapa pertanyaan. Ya gitu, ini sifatnya kita diskusi lah, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang gitu. Jadi kan santai aja gitu ya. Iya gitu, jadi tidak ada sekat lah antara kita gitu. Baik, mungkin bisa tadi dimulai dengan ya podcaster Siti Salihah. Apa alasan Bapak mencalonkan diri dalam pemilihan caleg? Adakah keinginan tertentu yang ingin Bapak dapatkan di masyarakat? Kapan ini? Sekarang. Yang sekarang. Iya, sekarang. Yang pertama, saya selaku incumbent, ya kan. Saya rasa posisinya saya harus melanjutkan kembali karena masih banyak progres dan cita-cita saya sebagai mandataris rakyat ya yang belum terlaksana. Dikarenakan di tahun 2019 ketika kita terpilih, negara ini mengalami satu keadaan yang sangat luar biasa, urgent dan sangat luar biasa sekali dalam hal kesulitan di berbagai sektor dikarenakan pandemi kan itu. Sedang mengalami krisis Ya, gitu. krisis pandemi dari COVID-19 yang implikasinya ya jelas ketika terkait dengan performa terutama bidang pembangunan di masyarakat dari pemerintah daerah ini sangat terganggu sekali ya kan. Banyak anggaran yang direfocusing segala macam yang harusnya menjadi suatu istilahnya bahan atau suatu pendanaan untuk pembangunan infrastruktur terutamanya ini sangat-sangat istilahnya tidak bisa dilaksanakan dengan baik kan itu. Baru mungkin di tahun 2021 dan 2022 ini ada tindak lanjut dari aspirasi yang saya bawakan, aspirasi dari masyarakat, terutamanya dari mungkin hasil reses ataupun aspirasi lain dari masyarakat itu sendiri. Makanya ketika 2024 ini saya siap kembali untuk berkontestasi. Oke, jadi sangat-sangat siap ya untuk melanjutkan estafet jadi wakil rakyat dan juga menjadi menjadi penyambung lidah rakyat ya gitu. Baik Pak, selanjutnya terkait empati nih, menurut Bapak
Seberapa besar sih empati masyarakat ini ketika melihat Bapak sudah menjadi wakil rakyat dan juga ingin melanjutkannya kembali? Empati seberapa besar dari masyarakat ketika Bapak ingin melanjutkan kembali? Alhamdulillah kalau dari dukungan secara Iya. moral masyarakat banyak sekali ya, diantaranya yang sampai saat ini mereka masih konsen untuk mendukung langkah-langkah saya ke depan, ya kan. Keluarga juga mendukung, dikarenakan apa, masyarakat juga kan lebih tahu dan lebih paham. Ya, betul. Yang pertama yang menjadi mungkin acuan masyarakat dalam hal penilaian ya secara objektif tentunya kan, yaitu sejauh mana rasa keinginan kita kan untuk melakukan tadi perbaikan-perbaikan di berbagai sisi ya, terutama di bidang-bidang infrastruktur tadi. Karena alhamdulillah walaupun dalam keadaan kita pandemi saat itu, saya selalu punya keinginan secara pribadi untuk terus berkontribusi bagi masyarakat, terutama di bidang infrastruktur yang semampu saya kan gitu. Ya mungkin dengan cara tadi, karena program-program dari pusat ataupun daerah tidak ada ya, alhasil untuk mewujudkan itu saya sampai mengeluarkan pendanaan sendiri untuk itu. Dan mungkin dari situlah masyarakat masih ada kan gitu, dan mungkin juga dan masih percaya untuk saya dapat melanjutkan untuk ke periode berikutnya seperti itu. Oke, jadi sampai-sampai Bapak ini mengerogok kantong kocek sendiri ya. Betul. Untuk bisa apa ya? Untuk bisa berperan aktif. Iya, dalam artian betul. karena waktu itu kan statusnya semua juga merasakan dampak Iya. dari adanya pandemi COVID itu. Ya mungkin itu salah satu penilaian masyarakat, terutama orang-orang terdekat ya. Saya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama ketika ekonomi nasional dan ekonomi daerah pulih ini diharapkan kedepannya hal-hal yang menjadi aspirasi masyarakat itu bisa terwujud. Walaupun fungsi dan peranan kita di sini hanya menyampaikan dan mengupayakan, karena kita bukan pelaksana teknis. Karena pelaksana teknis itu adalah bagian daripada eksekutif. Betul. Dari leading sektor masing-masing ya, Iya. dinas tertentu. Tapi saya selalu menyuarakan untuk perbaikan-perbaikan di segala bidang itu ke pemerintah daerah. Dan ketika itu mentok ya saya lakukan sendiri. Iya. Ya kan, dengan upaya semampu saya kan itu. Oke. Ya, karena yang namanya manusia ada keterbatasan, tapi keterbatasan itu tidak mengecilkan niatan saya untuk terus melakukan perubahan di daerah ini. Jadi nggak menjadi alasan buat. Nggak menjadi alasan. Iya. Yang penting kita berbuat. Oh. Ya, mengenai penilaian itu kita sampaikan ke Iya. masyarakat seperti apa penilaian, karena yang namanya penilaian ya itu kan kembali lagi ke masyarakat. Karena kalau incumbent itu yang dibutuhkan masyarakat itu kan trust dalam artian kepercayaan itu sendiri. Iya. Mendukung atau tidaknya ya, apakah keluarga Bapak mendukung untuk maju dalam pemilihan caleg ini, dan apakah masyarakat sekitar turut serta mendukung Bapak atau tidak? Alhamdulillah dari respon keluarga, terutama ibu ya. Iya. Karena saya sudah tidak punya orang tua laki-laki, karena bapak sudah setahun yang lalu lah sudah meninggal. Saya pertama meminta izin kepada ibu saya dulu. Betul. Sebelum kita melangkah bagaimana prospek ke depan, saya utarakan bahwa banyak hal yang harus saya selesaikan kan gitu. Dan alhamdulillah ibu saya mengizinkan. Dan apabila ibu saya tidak mengizinkan, mungkin saya tidak akan berkontestasi. Tidak akan sampai sekarang ya? Iya, karena bagi saya justru izin dari ibu lah yang paling utama. Doa ibu ya. Dua, istri dan keluarga juga alhamdulillah mendukung penuh, dan masyarakat di sekitar juga dengan hal-hal yang mungkin menjadi penilaian mereka masing-masing. Sampai saat ini alhamdulillah masih banyak yang mendukung untuk bisa terpilih kembali.
ada kontribusi dari Bapak sendiri apabila nanti semisal Bapak terpilih, karena yang kita tahu kan masyarakat itu butuhnya bukti ya, bukan janji. Betul, masyarakat itu butuh bukti, bukan butuh janji. Makanya saya lihat apa yang saya alami ya, karena saya sebagai pemeran dalam artian hal ini menjabat sebagai anggota DPRD, itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat itu kalau bahasa Malipingnya mah butuh janji. Nah, betul. Yang penting apa tindakan dan perbuatan kita Betul. yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, walaupun hanya sekecil apapun itu, dan itu akan direspon positif oleh masyarakat. Alhamdulillah. Kalau mengenai ke depan, saya tidak berjanji kepada masyarakat, tapi saya berjanji kepada diri saya sendiri bahwasannya hadirnya saya di DPRD Kabupaten Lebak itu harus menimbulkan dampak positif bagi perubahan dan perkembangan di daerah dapil yang saya wakili itu. Ya. Oke, Pak. Tadi kan sudah kita bincang bahas terkait kontribusi Bapak di masyarakat dan juga penilaian masyarakat dan juga izin dari keluarga Bapak sendiri. Nah, sekarang sikap positif yang memang bagaimana sih sikap Bapak terhadap bakal calon yang lain, dan juga atau adakah teman Bapak yang juga mencalonkan diri? Apa sih respon dari Bapak ketika ada teman-teman Bapak yang mencalonkan diri juga gitu? Banyak sekali teman-teman yang mencalonkan diri, ya kan, mungkin ada juga sebagian yang masih ada ikatan keluarga walaupun jauh kan itu, yang mencalonkan diri. Saya menyambutnya dengan sangat bahagia sekali, dengan sangat positif sekali. Dikarenakan apa? Berarti teman-teman ini ada kemauan yang tinggi untuk bisa mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Itu. Yang keduanya, ketika niatan yang tulus itu, kita semua ya wajib mengapresiasi itu, kan gitu. Karena apa? Ini adalah suatu kontestasi. Kontestasi dalam artian persaingannya ya persaingan yang sehat demi kemaslahatan umat, kan seperti itu. Tidak ada indikator lain. Dan kami, saya secara pribadi sangat-sangat mendukung semua pihak yang ingin berkontribusi untuk pembangunan di daerah ya. Itu sangat mengapresiasi sekali. Makanya kita dalam Nasdem ya, terutama di Partai Nasdem itu ada slogan bersatu berjuang menang. Bersatu dan berjuang. Karena apa? Misi yang akan kita emban itu bukan ketika kita akan mencalonkan diri, tapi misi itu akan ada setelah kita jadi. Misinya apa? Yaitu untuk kemajuan daerah. Daerah, terutama daerah dapil 5 ini yang menyakup kecamatan Malingping, Cijaku, Cigembrong dan Wonosalam. Itu secara khususnya dan secara umumnya Kabupaten Lebak pada umumnya kan gitu. Seperti itu. Oke, baik Pak. Selanjutnya mungkin sudah banyak kita lihat ya di masyarakat kita, banyak keluhan dari masyarakat yang memang ketika ada bantuan pemerintah yang memang yang mendapatkan itu orang-orang yang berkecukupan gitu. Jadi apa sih tanggapan Bapak terkait hal itu dan upaya apa ketika memang hal itu terjadi gitu? Ini sebenarnya suatu permasalahan yang memang sudah lama ya. Iya, betul. Sudah lama. Kenapa terjadi demikian? Tadi karena rasa adil itu kan sifatnya relatif. Betul. Adil untuk saya belum tentu adil untuk Akang ataupun Teteh, dan begitu juga sebaliknya. Emang pada dasarnya semua warga negara itu bersama hak dan kewajiban, ya kan. Tapi pemerintah di sini punya keterbatasan juga, tidak mungkin semua dapat, ya kan. Tapi diupayakan adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dan mengenai tadi terkait masalah orang yang mampu atau tidak, ya kan, untuk tapi menjadi penerima manfaat itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing dalam hal masalah jiwa ya. Ada orang yang tidak punya juga tapi jiwanya kaya, ya kan. Betul. Dia tidak mau misalnya dengan bantuan itu walaupun emang dia sangat membutuhkan, kan gitu. Dalam artian dia
cenderung lebih mandiri, ya kan, dari aspek keadilan tadi. Terkadang kan gini, namanya hidup itu fleksibel. Iya. Dalam suatu lingkaran yang sudah ditentukan oleh Allah. Mungkin pada waktu dulu ketika dia terdata di dinas sosial ya terutama, itu mungkin terdata sebagai orang yang dalam artian kurang atau tidak mampu gitu kan gitu. Tapi ketika seiring waktu yang namanya hidup itu ada rotasi, ada berputar. Kemudian dia mampu sekarang, ya kan? Dia mampu sekarang, dan data itu lama belum dirubah atau belum ada penyesuaian lagi misalkan, tapi tetap aksesnya kan keluar lagi nama itu, dan dia berhak menerima manfaat itu kan gitu. Tapi kembali lagi ke pribadinya. Kalau dia jiwanya sekarang udah keadaannya misalkan mampu dan jiwanya juga kaya, maka dia akan menolak dan akan memberikan lagi gitu, kepada yang lebih membutuhkan. Jadi kembali lagi kepada pribadi masing-masing gitu. Dan yang kita harapkan dari pemerintah juga lebih cermat kan gitu, untuk adanya evaluasi terkait masalah pendataan tadi. Ya, data di Kementerian Sosialnya kan itu melalui dinas sosial yang diajukan juga oleh pihak desa ya, melalui operator SIKNJ tadi. Karena di tiap-tiap kecamatan juga ada kan itu. Ada misalkan pendampingnya, ya kan, ada koordinator yang mengurus tentang itu. Dan saya minta penilaiannya secara objektif. Secara objektif dalam artian makna keadilan ini tempatkan pada tempatnya, ya kan. Tempatnya itu ya tadi, karena acuannya di kita mungkin ada lah yang dikategorikan misalkan tidak mampu itu seperti apa, yang dikategorikan mampu itu seperti apa. Itu kan ada acuannya, ada penghitungannya, penilaiannya juga. Dan semoga itu menjadi hal yang objektif ketika dilaksanakan di bawah. Apakah nantinya ketika Bapak terpilih menjadi caleg lagi, maksud saya sebagai anggota DPR lagi, Bapak akan membeda-bedakan antara pendukung dan yang tidak mendukung Bapak. Namun kan pada dasarnya mereka semua adalah rakyat Bapak gitu. Tentunya tidak. Tidak ada pembedaan dalam hal itu. Dikarenakan konteksnya siapapun dia, ya, latar belakangnya seperti apa. Ketika kita sudah jadi, berarti kan kita adalah mandataris rakyat. Secara keseluruhan, bukan hanya yang memilih, ya kan, tapi juga yang tadi kontra ataupun misalkan dia ada pilihan lain. Seperti itu. Karena pada dasarnya keterwakilan kita itu kan dibatasi jumlahnya. Hanya 50 orang di kabupaten ini untuk mendapatkan kursi kan gitu. Makanya jelas yang 50 orang anggota itu yang nanti akan terpilih itu adalah bagian dari representatif untuk menyampaikan, ya kan, mengupayakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di daerahnya kan seperti itu. Tidak ada hal yang harus dibedakan, ya kan. Kalau terkait masalah hak dan kewajiban, tidak ada. Oke, selanjutnya mungkin terkait tema kita nih Pak, peran dan kesiapan kita ya. Karena balik lagi, mahasiswa kita termasuk mahasiswa adalah mungkin penerus ya. Nanti pembangunan dan kemajuan di negara kita. Nah, bagaimana sih perannya kita sebagai mahasiswa yang seharusnya harus bagaimana ketika persiapan di pemilu ini agar kita tidak terjebak oleh oknum-oknum yang memang mau memanfaatkan kita gitu. Pandangan Bapak apa sih? Mahasiswa dan mungkin saya sendiri sebagai mantan mahasiswa. Mantan mahasiswa. Gitu. Saya hanya berpesan kepada adik-adik sekalian, peranan kita sebagai insan akademis itu sangatlah vital di masyarakat, karena tidak semua siswa itu menjadi mahasiswa, tidak semua masyarakat punya kesempatan untuk menjadi mahasiswa, kan seperti itu. Maka dari itu mahasiswa adalah agen perubahan, agen of change, yang harus bisa lebih depan kan, ketika memperjuangkan hak-hak masyarakat. Dalam hal ini sebagai kontrol sosial,
ya kan, memberikan kritik dan masukan yang membangun tentunya, yang konstruksi untuk perkembangan kemajuan daerah, kemaslahatan dan kemakmuran untuk masyarakat itu sendiri. Justru itu adalah tanggung jawab adik-adik mahasiswa semua untuk kemudian di suatu saat, ya kan, karena tadi roda itu berputar, ya kan, butuh penerus dan pengganti, dan kesiapannya dia harus siap dari sekarang. Yang keduanya, jangan fobia terhadap politik. Karena apa? Ya kan, segala sesuatu pun sekecil apapun itu ditentukan dari kebijakan politik. Sampai harga garam aja ditentukan oleh kebijakan politik. Makanya jangan fobia terhadap politik. Yang nggak boleh itu politik itu pohokan politik lah. Nah itu dia, pohokan politik. Pohokan politik dalam artian ya bukan masalah kita memberi ya. Karena itu makan sesuai dengan kemampuan dan keadaan. Kalau masalah memberi, tapi memperjuangkan ini secara global. Ya, secara global. Bukan hanya keluarga, bukan hanya masyarakat sekitar, tapi kita upayakan hal-hal yang universal terkait kepentingan masyarakat yang kita wakili, seperti itu. Oke, baik. Terus Pak, sekarang kan Bapak mau maju lagi nih. Ada nggak sih strategi atau sedikit strategi untuk bisa memenangkan hati rakyat gitu? Saya katakan itu kembali lagi kepada prinsip penilaian masyarakat, ya kan. Tentunya yang objektif ya, bukan yang subjektif, ya kan. Karena yang namanya subjektif, kebaikan itu ya bermacam-macam. Tapi jangan sampai yang baik itu kan yang sering ngasih uang atau apa itu yang baik, itu kan salah juga. Karena banyak hal-hal yang justru imaterial ini yang harus kita menjadi bahan pertimbangan, gitu. Kemauannya, ya kan. Terus perbuatannya seperti apa, attitude-nya seperti apa, kan gitu yang harus menjadi penilaian. Rekam jejaknya seperti apa, dan yang paling penting walaupun kecil, buktinya apa? Gitu. Bukan untuk kemaslahatan pribadi masyarakat tertentu, tapi untuk kepentingan seluruh masyarakat. Itu kan menjadi suatu bahan pertimbangan dari masyarakat itu sendiri, kan gitu. Yang kedua, langkah strategisnya ya saya serahkan kepada Allah. Karena kemarin saya jadi pun bukan karena saya hebat, tapi Allah lah yang mempermudah segalanya. Oh iya, oke. Sekarang kan Pak lagi rame nih isu terkait tentang tertutupnya pemilihan ya Pak. Gitu. Jadi apa sih tanggapannya dari Bapak dan juga mungkin dari Partai Nasdem sendiri terkait kebijakan yang mau diterapkan pemerintah ini? Kebijakan yang mau diterapkan pemerintah ya terkait sistem. Sistem ini bukan norma, tapi sistem. Sistem itu kan menyangkut teknis. Kewenangannya sekarang sedang digodok di MK. Karena yang tahun dulu 2019 itu sistem proporsional terbuka. Dan ada gugatan yang ingin kembali ke proporsional tertutup dengan berbagai macam alasan tentunya ya. Alasan yang sifatnya konstruksi, ya kan? Yang sifatnya konstruktif ini artinya dalam hal untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi berbangsa dan bernegara ini dengan baik. Semua sistem, semua ini ada plus minusnya sebetulnya, kan itu. Terbuka ada plus minusnya, tertutup juga ada plus minusnya. Cuman saya secara pribadi sekaligus juga delegasi dari suatu partai politik, kami sebenarnya menginginkan terbuka. Nasdem menginginkan terbuka. Dikarenakan apa? Kontestasinya ini kan lebih fair. Orang memilih figur, ya kan, memilih figur. Jadi tidak membeli kucing dalam karung, kan seperti itu. Jadi masyarakat tahu siapa yang mewakilinya, dia memilih siapa, ya kan. Walaupun emang segi negatifnya ada, ya kan. Karena figur tadi kan segala hal pun bisa dilakukan dalam hal untuk mendapatkan tadi suara ya, terkait masalah simpati dan tidak simpati itu kan masalah nurani ya, kadang-kadang ada hal teknis lain di luar itu. Kalau itu sistemnya sistem terbuka, tapi saya melihat secara khusus demi keutuhan bangsa dan negara,
lebih baik sistem terbuka. Iya. Dikarenakan apa yang dikhawatirkan oleh saya, ketika MK ini walaupun emang itu jelas hak prerogatif mereka, karena mereka yang dimandatkan oleh undang-undang untuk melakukan hal tersebut, ya kan, ya kita terima apapun putusannya itu, kan gitu. Tapi kalau saya harus memberikan pertimbangan demi keutuhan bangsa dan negara ini, jangan sampai ketika ini sistem dikatakan tertutup, banyak gelombang yang protes. Betul. Terkait Pasti itu, ya kan, Masyarakat yang mengakibatkan Iya. chaos, kan? Iya. Yang mengakibatkan chaos, lumpuhnya segi keamanan akan berindikator ke segi-segi yang lain. Betul. Dalam kehidupan masyarakat, contoh dari segi ekonomi, ya kan, bukan akan lebih baik tapi akan lebih buruk. Iya. Ya. Sampai-sampai jangan sampai kan gitu. Jangan sampai. Ketika terjadi chaos pemilu ini diundur ya dengan alasan itu. Iya. Nah, itu yang Dengan alasan. sangat kita khawatirkan. Iya. Makanya Nasdem sampai hari ini terus berkomitmen agar pemilu ini tetap terbuka. Tapi ketika hasilnya mungkin ditentukan lain oleh pemangku kebijakan yang berwenang dalam hal ini MK, ya mungkin saya secara pribadi akan menerima itu. Iya. Oke, jadi keputusan terkait pandangan Bapak dan juga dari Partai Nasdem sendiri untuk keinginan keterbukaannya. Keterbukaan. Oke, mungkin di sini juga ada, bukan kita saja penonton, tapi ada dari luar pemirsa kita, dari penonton YouTube kita. Terakhir Pak, pesan-pesan Bapak buat pemirsa yang menonton channel kita ini, gitu. Satu, pesan saya tadi, kita jangan fobia terhadap politik. Kita harus mendukung dan mensukseskan hajat politik ini, pesta demokrasi ini dengan tertib, aman, kondusif. Betul. Agar tercipta dan menghasilkan, ya kan, wakil-wakil kita yang ada di parlemen nanti, orang-orang yang benar-benar tepat, yang ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan baik dan mau berkorban untuk itu. Demikian. Oke, mungkin itu saja pemirsa yang dapat kita bahas dan diskusikan kali ini mengenai podcast politik kita. Mungkin akhir kata saya Firman Habibi dan teman saya Siti Solihah pamit undur diri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.